Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang alkaloid ya. Seperti yang kalian tahu bahwasanya alkaloid itu adalah salah satu senyawa metabolit sekunder yang ada di tanaman ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu senyawa metabolit sekunder ya. Apa bedanya dengan senyawa metabolit primer, lalu kemudian apa saja bentuknya atau golongannya dari senyawa metabolit sekunder. Salah satunya adalah alkaloid. Nah, di sini kenapa saya menggunakan, apa namanya itu, background kopi ya, karena kan kopi itu sangat familiar ya, hampir dari kalian menyukai kopi, seenggaknya kalian pernah nongkrong di, warung kopi atau kafe yang menyediakan produk kopi. Karena, salah satu kandungan senyawa yang ada di dalam kopi, yaitu kafein, itu adalah golongan alkaloid, ya. Jadi kafein itu adalah golongan alkaloid, yang kalian pasti sudah familiar ya dengan namanya kafein. Oke, lalu apa itu alkaloid? Alkaloid adalah keluarga metabolit sekunder yang besar dan beragam. Sekitar 10.000 alkaloid telah diidentifikasi di sekitar 20% tanaman, tanaman berbunga, dan sebagian besar pada tanaman dikotil. Ya. Lalu kemudian alkaloid itu disebut alkali-like. Ya, jadi dia seperti alkali, sifatnya basa. Alkaloid merupakan senyawa basa organik ya, namanya juga alkali-like, makanya dia adalah senyawanya basa organik yang mengandung atom N nitrogen yang berasal dari asam amino. Nah, Pelletier pada tahun 1983 menyatakan bahwa alkaloid is a cyclic organic compound containing nitrogen in a negative oxidation state which is of limited distribution among living organism. Ya, jadi dia adalah senyawa organik siklik ya yang mengandung atom nitrogen uh, di pada uh, pada tempat oksidasi negatif. Penyebaran alkaloid itu di mana saja? Nah, alkaloid pertama disintesis oleh seorang ilmuwan ya, yaitu adalah koniin dari Conium maculatum pada tahun 1886. Alkaloid tersebar luas di dunia tumbuhan, fungi, bakteri, dan serangga ya. Jadi tidak hanya tumbuhan, ternyata fungi, bakteri, bahkan bakteri dan serangga pun memiliki senyawa alkaloid. Sekitar 15-30% jenis tumbuhan mengandung alkaloid ya. Alkaloid umumnya ditemukan pada tumbuhan famili Lauraceae, Magnoliaceae, Manispermaceae, dan lain sebagainya. Jadi kalau baca Lauraceae ini jangan Lauraceae, bukan ya, salah ya. Lauraceae, Magnoliaceae, Leguminosae, ya, gitu. Lalu kemudian alkaloid dapat ditemukan pada daun, kuncup muda, akar, getah, buah, biji, dan kulit, ya. Nah, fungsi alkaloid ini apa? Fungsinya adalah pada tumbuhan ya terlibat sebagai pengatur tumbuhnya, lalu kemudian pelindung dari serangga, parasit atau pemangsa tumbuhan. Ini yang seperti kemarin saya jelaskan ya, dia bisa berupa misalnya rasa yang pahit atau kemudian bau yang tidak sedap ya, sehingga dia melindungi dirinya dari serangga atau pemangsa. Nah, ini klasifikasi alkaloid ya. Jadi alkaloid itu diklasifikasikan menjadi ada alkaloid asli, ada pseudoalkaloid ya. Nah, sekarang alkaloid asli, alkaloid ini paling umum yang ada di alam dan merupakan turunan dari asam amino. Bersifat basa, memiliki atom nitrogen dalam sistem cincin heterosiklik. Distribusi secara terbatas secara taksonomik. Terdapat dalam bentuk garam organik di tumbuhan, contohnya adalah asam mekonat, asam akonitat, dan asam kuinat. Ya, jadi ada yang bentuknya garam. Ya. Lalu kemudian memiliki aktivitas biologis yang luas, contohnya adalah pada atropin, pada morfin. Ya, kita tahu bahwasanya morfin adalah analgesik poten. Ya. Nah, itu berasal dari tanaman. Morfin adalah alkaloid, atropin juga alkaloid ya. Jadi itu. Ada protoalkaloid ya, amina sederhana atau amina biologis diturunkan dari asam amino memiliki atom nitrogen tidak dalam cincin heterosiklik ya, bersifat basa, contohnya adalah meskalin, efedrin, dimetiltriptamin.
Selanjutnya yaitu pseudoalkaloid ya. Jadi dia seperti alkaloid ya. Maksudnya alkaloid semu ya. Jadi bukan alkaloid asli. Bukan turunan asam amino, sifat kebasaannya sangat lemah. Contohnya adalah alkaloid steroidal dan purin atau santin ya. Tuh. Nah, ini tadi ya kalau kita ngomongin alkaloid, memang sebagian besar alkaloid atau kita sebut dengan alkaloid asli itu dia terdiri dari struktur siklik atau heterosiklik. Kenapa heterosiklik? Karena sikliknya berbeda-beda ya. Kalau homosiklik ya berarti sikliknya sama. Nah, ini kan berbeda-beda sikliknya ya. Jadi kita sebutnya dengan heterosiklik. Ada ditambah dengan gugus N ya. Ini kan gugus atom N ya. Ini ya. Nah, ini adalah kelompok utama alkaloid beserta contoh senyawa aktifnya. Ini ada pyrrolidin, ada pyridin, ada imidazol, pyrrolizin, tropan, sinolizin dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman ya yang mengandung alkaloid heterosiklik. Ini yang mengandung cincin pirol dan pyrrolidin ya. Ini cincin pirolnya, ini adalah cincin pyrrolidinnya seperti ini. Contohnya adalah higreen dari tanaman Coca sp. Lalu kemudian ini familinya ya, Erythroxylase ini familinya. Pokoknya yang belakangnya CC ini biasanya famili. Ini adalah famili ya. Lalu kemudian ini adalah pyrrolizidin ya. Pyrrolizidin cincinnya seperti ini. Lalu kemudian senyawanya apa? Senyawanya adalah senesionin dari tanaman Senecio vulgaris famili Asteraceae ya, tanamannya seperti ini. Selanjutnya yaitu piridin. Cincin piridin dan piperidin ada di mana? Ya, ada di nikotin. Nikotin kita tahu bahwasanya nikotin itu adalah zat yang terdapat pada tembakau ya, yang terdapat pada rokok ya. Nah, dari tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum. Familinya adalah Solanaceae. Jadi dia satu famili dengan kentang-kentangan, Solanum tuberosum ya. Ini adalah senyawa nikotinnya. Ini adalah cincin pirolnya ya. Ini cincin pirol. Piridin dan piperidin ini cincin pirol. Selanjutnya yaitu tropan ya, seperti ini ya. Kita ketahui bahwa senyawa tropan itu ada pada kokain ya, kokain dari tanaman Erythroxylum coca. Erythroxylase familinya seperti ini. Lalu kemudian ada quinolin. Quinolin gugunya seperti ini, terdapat pada quinin, kina dari tanaman kina ya, dari tanaman Cinchona sp, famili Rubiaceae, ini yang biasanya digunakan sebagai anti malaria dan sampai sekarang masih menjadi anti malaria poten. Lalu kemudian selanjutnya itu isoquinolin. Isoquinolin kerangkanya seperti ini dari tanaman papaverin, dari tanaman contohnya adalah papaverin dari tanaman Papaver somniferum. Jadi ini adalah Papaver somniferum. Papaverinnya dari mana? Dari getahnya. Ini loh, ini buah ya. Ini buah papaver. Ini diiris seperti ini ya, digores, itu akan keluar getahnya. Nah, getahnya itu mengandung yang namanya papaverin ya. Papaverin ini seperti ini. Selanjutnya yaitu aporpin. Seperti ini ya, contohnya adalah boldin, senyawa boldin dari tanaman Peumus boldus. Familinya adalah Monimiaceae. Ada quinolizidin, quinolizidin ini ya, contohnya pada senyawanya adalah citisin dari tanaman Citisus coparius ya ini. Lalu kemudian ada indol dan ada benzopirol. Contohnya adalah pada senyawa phytostigmin. Ini ya senyawanya indol ya. Phytostigmin yang terdapat dari kacang kalabar atau Phytospigma venenosum kelas atau familinya Fabaceae. Ini senyawanya, ini ya senyawa yang berasal dari yang diberi tanda merah ini adalah senyawa gugus indolnya. Ya, jadi pengelompokan senyawa ini alkaloid atau bukan itu berdasarkan unsur atau gugus bakunya ya. Ini kan gugus bakunya. Nanti ini gugus-gugus sampingnya. Jadi ketika dia punya ini, wah dia dikategorikan menjadi alkaloid ya. Jadi seperti itu. Indolizin ada pada senyawa castanospermin dari Castanospermum australe.
famili Leguminosae ya. Kalau jam-jam segini tuh jam-jam ngantuk ya. Familinya Leguminosae ya, ini tanamannya, ini senyawanya. Ada imidazol, cincin imidazol, contohnya adalah pilokarpin dari Pilocarpus jabondani, seperti ini tanamannya, famili Rutaceae. Purin atau santin, seperti ini ya, terdapat pada senyawa kafein dari tanaman teh atau kopi. Loh Bu, di teh itu ada kafeinnya, ada ya. Kandungannya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada kopi. Hanya saja kalau kita menggunakan teh, meminum teh itu kan nggak pernah pekat ya. Sementara kalau kopi itu kan pekat. Makanya kandungannya biasanya jadi lebih tinggi di kopi ya daripada di teh. Tapi secara ini kandungannya sebenarnya lebih tinggi di teh ya. Kalau kita tahu bahwasanya kenapa kalau kita minum teh juga kadang ini bisa terang benderang ya matanya ya, nggak jadi kantuk karena ternyata dia juga memiliki kafein ya, seperti itu. Steroidal, ini yang gugus steroidal, contohnya adalah konesin dari Holarena antidysenterica, susah ya namanya ya. Contohnya adalah solanin dari Solanum tuberosum ya. Jadi ini secara struktural dia seperti steroid ya, steroid. Ini contohnya solanin, ini carnosin. Lalu kemudian kalau tadi adalah yang heterosiklik, ya ini ada yang non heterosiklik, contohnya adalah meskalin, polkinin, lalu kemudian efedrin, taksol, dan eritromisin. Taksol ini didapat dari tanaman cemara ya. Nah ini sekarang digunakan untuk obat anti kanker ya, taksol. Nah, biosintesis alkaloid, biosintesis itu apa? Pembentukan alkaloid ya. Alkaloid adalah metabolit sekunder yang berasal dari asam amino ya. Metabolit primer seperti ornitin, lisin, fenilalanin dan lain sebagainya. Biosintesisnya dimulai dari asam amino atau produk dekarboksilasi seperti triptamin ya, membentuk kelas alkaloid indol. Ini ya, ini adalah alur biosintesisnya, nggak perlu dihafalin ya. Jadi nanti dia akan membentuk alkaloid indol. Contohnya serotonin, strychnine, asam lisergat. Nah, reaksi-reaksi penting yang menyertai alkaloid, ini ada yang pertama adalah pembentukan gugus azometin atau pembentukan gugus C dan M. Pembentukan ikatan CN sering terjadi melalui reaksi kondensasi antara amina dan aldehida atau keton ya. Kalau saya bicara aldehid, keton, amina, ini saya udah nggak mau menjelaskan lagi tentang bagaimana ikatannya, karena kalian harus sudah tahu ya mana yang keton. Nah kalau kayak gini kan keton ya. Lalu kemudian kalau sini itu ada misalnya ini OH berarti dia aldehid dan lain sebagainya. Suatu reaksi adisi nukleofilik diikuti dengan pelepasan molekul air untuk membentuk basa shift ya. Nah, ini pembentukannya dari dua, ini kan keton ya, lalu kemudian ini ada NH amina, tadi kan bilang amina dan keton membentuk gugus N sehingga dia membentuk senyawa alkaloid ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah reaksi kondensasi manik. Ya, suatu reaksi antara satu senyawa karbonil dengan satu amina dan suatu senyawa yang memiliki hidrogen beserta bersifat asam. Ini reaksi manik ya. Nah, metode ekstraksi alkaloid ya. Bagaimana sih cara mendapatkan alkaloid? Dalam bentuk bebasnya atau basa, alkaloid mudah larut dalam pelarut organik dan sukar larut dalam air. Apa contohnya pelarut organik? Ether, ya. Lalu kemudian kloroform, alkohol atau etanol. Nah, itu adalah pelarut organik ya. Alkaloid larut dalam air jika berupa bentuk garamnya ya, misalnya pada penambahan asam kuat ya, contohnya HCl dan H2SO4 dan sukar larut dalam pelarut organik. Karena sifat alkaloid yang mudah membentuk garam dengan HCl dan H2SO4, maka isolasinya pun dapat ditarik dari kedua jenis asam encer tersebut, kemudian basa bebas diendapkan dengan penambahan NaOH dan kalsium laktat, lalu disaring atau ditarik dengan pelarut organik seperti ether, kloroform, dan amil alkohol.
Cara lain, sebagai basa, alkaloid biasanya diekstraksi dan tumbuhan dengan menggunakan pelarut alkohol yang bersifat asam lemah, ya, atau asam encer. Sekurang-kurangnya 4 jam, kemudian diendapkan, alkaloid akan meneteskan amonia pekat. Dengan meneteskan amonia pekat, selanjutnya diekstraksi kembali menggunakan pelarut organik seperti kloroform, ether, dan amil alkohol, ya. Jadi ini nggak usah dihafalkan, nanti juga kalau misalnya kalian bekerja ingin mengisolasi alkaloid, ya kalian baca aja panduannya ya. Ini ya, seperti ini ya, seperti bahan tumbuhan yang mengandung alkaloid, misalnya daun segar berapa, 5-10 lembar, serbuk kering kunyit ya. Lalu kemudian ini ekstraksi dengan asam asetat 10% dalam etanol, 4 jam, kurang lebih 4 jam waktunya, lalu kemudian saring, ada residu, ada ekstrak. Ekstrak kemudian ada yang ditetesi amoniak pekat, lalu diekstraksi dengan pelarut alkohol, pelarut organik, sorry. Lalu kemudian ada yang diekstraksi dengan air, lalu kemudian deteksi alkaloid. Deteksi ini fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui bahwasannya yang diisolasi itu beneran alkaloid atau bukan. Ya, tahu-tahu udah udah capek-capek. Ternyata ketika deteksi nggak ada alkaloidnya ya. Tuh. Nah, ini juga pemisahan alkaloid ya. Ada simplicia, lalu kemudian diambil lemaknya ya, dipisahkan dari lemaknya menggunakan petroleum ether, ampasnya diekstraksikan lagi sampai ada fase air, fase organik, lalu kemudian nanti fase air asam ditambahkan natrium bikarbonat, jadi fase air basa dan fase organik. Ya, jadi itu. Ini ada yang di fase air basa ada alkaloid kuartener, yang di fase organik ada amina primer, sekunder, dan tersier. Lalu kemudian identifikasi alkaloid, kebanyakan alkaloid diendapkan dari larutan netral atau asam oleh sejumlah reagen mengandung logam berat. Contohnya logam berat itu apa? Merkuri, platina, bismut, dan emas dengan membentuk ikatan garam dengan mereka. Reagensia pengendap, ini contohnya apa? Ada reagen Mayer ya. Nanti kalian bisa waktu praktikum ya. Reagen Mayer, larutan kalium, merkuri iodida. Hasilnya positif apabila memberikan endapan berwarna krem terhadap sebagian besar alkaloid. Jadi kalian kalau ingin mengidentifikasi apakah senyawa kalian mengandung alkaloid atau tidak, kalian bisa menggunakan reagen ini. Sampel kalian yang ingin kalian deteksi, kalian encerkan, lalu kemudian kalian tambahkan reagen Mayer. Apabila dia terbentuk endapan jingga kemerahan, maka dia positif alkaloid. Kalau tidak terbentuk, ya dia tidak positif alkaloid. Kafein dan efedrin hanya pada konsentrasi tinggi. Risinin ya dari ini jarak ya, Olympus ini tidak memberikan presipitasi. Ada juga reagen Dragendorf ya, yang merupakan larutan potasium bismut iodida, hasil positif memberikan endapan berwarna orange, kemerahan, hingga kecoklatan. Sama aja ya. Ada Wagner, reagen Wagner, yaitu adalah iodin pada kalium iodida. Potasium ini sama dengan kalium ya. Potasium sama dengan kalium. Jadi jangan heran kalau ada potasium di klofenak. Oh ya, berarti itu kalium di klofenak. Kalau misalnya sodium itu adalah Na ya. Kalau misalnya sodium klorida ya berarti NaCl seperti itu. Hasil positif apabila memberikan endapan warna merah bata, Hager reagen atau reagen Hager, hasil positif apabila ada endapan kuning. Reagensia lain yang menggunakan asam tanat, asam fosfomolibdat, fosfotungsa, dan aminoherinikat. Tapi yang biasa digunakan tuh ya Mayer dan Dragendorf itu ya. Kelemahan deteksi alkaloid dengan reagensia pengendap, ya, kafein, purin derivatif, and some other alkaloid do not give this precipitate like most alkaloid. Jadi, kalau misalnya kalian ingin mengidentifikasi kafein menggunakan cara tersebut, tidak bisa teridentifikasi karena itu tadi, dia tidak memberikan presipitasi atau endapan seperti layaknya alkaloid yang lain, ya. Lalu kemudian reagensia pengendap alkaloid bisa mengendapkan senyawa dari tumbuhan lainnya seperti tanin, protein, kumarin, dan beberapa flavonoid. Jadinya positif palsu ya. Wah, ini ada endapan kok gitu misalnya. Tapi yakin nggak kalau itu endapan alkaloid? Jangan-jangan endapan tanin ya. Itu juga bisa menjadikan positif palsu. Jadi better kalau misalnya kalian ingin mengidentifikasi, carilah beberapa metode identifikasi, jangan hanya menggunakan satu, karena bisa saja positif palsu.
Reagensia warna terhadap alkaloid memberikan warna khas dengan alkaloid umumnya mengandung H2SO4 pekat. Direaksikan dengan serbuk kering alkaloid. Contohnya adalah Earthmans, campuran asam sulfat pekat dengan sedikit asam nitrat, Fruits, Marquis ya. Nanti kalian juga akan ujian praktikum ini ya, reaksi Marquis itu seperti apa, M-danelin dan lain sebagainya ya. Reagensia warna khusus, ada Ehrlich reagen, ada Kerrick amonium sulfat, Vitalimorin reagen, nanti kalian bisa baca sendiri ini untuk khas untuk senyawa apa ya, khas untuk senyawa golongan apa, alkaloid yang golongan yang mempunyai gugus tropan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara kerja kalau misalnya reagensia menggunakan reaksi Dragendorf tadi ya, dibuat dengan 2 larutan persediaan, yaitu ini adalah formulanya dari kalau kalian ingin membuat reaksi Dragendorf. 0,6 gram bismut nitrat dalam 2 ml HCl pekat dan 10 ml air ya, ditambah atau 6 gram kalium iodida dalam 10 ml air. Reaksi iodoplatinat ini ya. Reaksi Marquis hanya digunakan untuk plat KLT yang terdiri dari 1 ml formaldehid dalam 10 ml H2SO4 pekat ya. Ini bahaya ya karena bersifat merusak ya, karena kan dia menggunakan H2SO4 formaldehid ya. Ini contoh deteksi alkaloid. Jadi ini adalah plat KLT ya. Apa itu KLT? Kromatografi lapis tipis. Ini nanti kalian praktikum juga di praktikum fitokimia ya. Jadi nanti kalian menotolkan senyawa-senyawa atau sampel-sampel kalian. Nah, nanti kelihatan nih, ini adalah pergerakan dari senyawa kalian ketika disemprot dengan Dragendorf, maka dia akan membentuk kuning atau jingga kemerahan. Ini adalah hasilnya. Ya, seperti itu. RF retardaction factor sama, ini hasil dari KLT ya, nanti kita belajar. Nah, ini ada nilai-nilai khususnya ya. Jadi pada berapa nilai RF-nya strikina, berarti nilai RF-nya 22. Kalau misalnya kita menemukan, misalnya RF saya 18, Bu, setelah dihitung-hitung, kira-kira senyawa alkaloid saya apa ya? Kok tahu kamu senyawa alkaloid? Nah, karena kan tadi nah ini kan udah disemprot, lalu kemudian ini nanti dihitung RF-nya. Oh, di sini ini ternyata 18 RF-nya, berarti senyawa saya apa? Oh, atropin. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu adalah nilai RF. Di bawah UV, ini UV spektrum maksimal dalam H2SO4 ya, ini spektranya. Oke. Ada pertanyaan? Jelas? Atau malah blas? Agak-agak bingung dikit, Bu. Apa yang dibingungkan? Apa yang dibingungkan? Kira-kira? Masih mungkin perlu dipelajari lebih lanjut, Bu. Jadi karena memang ini semua mata kuliah ini kan kalian belum dapat sebelumnya ya. Jadi kalian akan bingung. Ini alkaloid ini apa, makanan apa, ini di SMA nggak ada, kayak gitu-gitu. Memang akan gitu ya. Jadi nanti ketika kalian praktikum langsung atau kalian malah skripsi, malah kalian akan tahu. Misalnya kalian ingin membandingkan kadar kafein di dalam kopi, misalnya kopi Lombok Tengah sama kopi Lombok Utara, sama kopi di Mataram, sama kopi di Lombok Barat, misalnya seperti itu ya. Yang kalian bandingkan adalah kadar kafeinnya. Nah, kalau kita ngomongin kafein, berarti kafein ini senyawa golongan apa sih? Oh, senyawa golongan alkaloida. Ya, bagaimana saya mengidentifikasi kafein? Ya jelas dengan cara identifikasi alkaloid. Oh, saya berarti menggunakan Dragendorf. Oh, saya menggunakan Mayer, seperti itu. Singkatnya sih seperti itu. Bagaimana cara saya mendapatkan kafein murni dari si kopi? Ya saya ekstraksi, tadi kan udah ada ya jalur-jalur ekstraksi alkaloid. Oh, berarti saya mengikuti dia.
pertama diinikan dulu, diambil lemaknya dulu dengan petroleum ether, lalu kemudian dibagi, lalu kemudian dikasih senyawa pelarut organik, lalu kemudian itu, ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya nggak usah bingung sih. Ya bingung boleh ya, namanya juga sebelumnya nggak pernah. Cuman kalian bisa membaca lebih ya, biar nggak nol-nol banget lah. Ya. Ada pertanyaan? Bu, boleh nanya satu nih, Bu? Silakan. Mengenai ekstraksi tadi, Bu, bisa nggak dijelaskan misal alur dari bahan mentahnya biar bisa kita pahami secara lebih enak gitu. Oke. Kalian tahu Alur-alurnya. ekstraksi? Kalian tahu ekstraksi dulu? Saya tanya, kalian tahu ekstraksi nggak? Udah Belum dijelasin tahu. ekstraksi belum? Cuma sering dengar, tapi misalnya penjelasan secara detailnya belum Nanti dijelasin dapat. sama Pak Abdul ya. Jadi ekstraksi itu adalah mengambil senyawa dari tanaman, ya. Kalau kita kemarin ngomongin simplicia, ya, simplicia itu adalah bahan yang kering ya, yang belum diekstrak apapun. Kalau kita kemarin ngomongin di zat aktif dari kosmetika, itu salah satunya adalah ekstrak tanaman. Nah, apa sih yang dimaksud ekstrak tanaman itu? Ya, kenapa kok kemarin Ibu bilang warnanya pekat, baunya nggak enak, ya. Jadi ekstrak tanaman itu adalah kumpulan dari senyawa-senyawa yang kamu ambil dari tanaman. Jadi misalnya, kamu menginginkan aktivitas antiinflamasi dari daun jambu. Nggak mungkin kan semua daun jambu kamu makan begitu saja, ya, nggak mungkin kan? Atau daun jambu itu kamu tumbuk lalu kamu masukkan ke dalam kapsul, kan nggak mungkin, ya, karena nggak akan bisa efektif, karena kan banyak ampasnya dan lain sebagainya. Jadi ekstraksi itu sama halnya dengan mengambil sari-sarinya saja, di mana sari-sarinya itu dia mengandung senyawa aktif. Ya, senyawa aktifnya itu apa aja, Bu? Ya tadi golongannya alkaloid, flavonoid, jadi seperti itu, ya. Itu adalah dasar dari ekstraksi, ya. Nah, ekstraksi itu macam-macam, ya. Nanti ada yang maserasi, ada yang ekstraksi secara dingin, ada ekstraksi secara panas. Ditentukan oleh apa, Bu? Oleh kemudahannya, lalu kemudian senyawa apa yang ingin kamu ambil. Nah, dan ekstraksi juga itu ditentukan oleh senyawa apa yang ingin kamu ambil. Itu metodenya berbeda, ya. Jadi misalnya, Bu, saya ingin mengambil alkaloid. Nah, tadi kan bilang ya, bahwasanya alkaloid itu adalah senyawa-senyawa yang larut air, ya kan, tidak larut lemak. Makanya gunakan pelarut-pelarut yang larut air, ya. Contohnya adalah alkohol, air, dan sebagainya. Itu adalah dasar, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat tadi waktu ekstraksi. Nih, ini ya. Ini ekstraksi alkaloid. Prosedur umum ekstraksi alkaloid pada sampel. Ini bahan tumbuhan, ya. Di sini bahan tumbuhannya itu bisa apa aja, ya. Misalnya apa? Tadi teh atau kopi atau ya udah teh aja ya. Kalian ingin mengekstraksi atau mengekstraksi atau mengambil senyawa kafein pada teh. Pertama daun segar, daun segarnya ya banyak ya, nggak hanya 5-10 lembar aja. Misalnya ini tergantung seberapa banyak kafein yang akan kalian isolasi atau kalian ekstraksi. Ada berapa, misalnya 1 kilogram kering, misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian ditambahkan ekstraksi dengan asam asetat 10% dalam etanol. Jadi etanol ya, ditambahkan 10% asam asetat, didiamkan selama kurang lebih 4 jam, kemudian disaring. Sarinya itu nanti kan ada yang itu disebut ekstrak. Nah, ampasnya itu disebut dengan residu, ya. Sarinya ekstrak 1, ini nanti ada 2 cara. Ada lagi diekstraksi dengan air, ada yang diekstraksi dengan kloroform, etanol, ether, dengan ditetesi dengan amonia pekat. Ya, Bu, kenapa kok dipisah-pisahkan? Tadi saya bilang kan bahwasanya alkaloid itu kan dari strukturnya berbeda-beda, ya. Dari struktur yang berbeda-beda itu akan menjadikan senyawa-senyawa alkaloid itu juga berbeda. Bisa jadi dalam satu tanaman itu mengandung beberapa macam alkaloid. Nah, kalau kamu misalnya teh, ya kamu lihat aja kalau kafein itu misalnya dia larut air atau yang larut dalam pelarut organik. Kalau kafein jelas larut air, ya kan?
Karena kan biasanya di kopi kita menyeduhnya pakai air ya. Berarti kalian tidak perlu memperhitungkan yang ini, langsung aja ekstrak itu yang telah kalian dapatkan dari etanol, kalian ekstraksi lagi dengan air ya, kalian larutkan lagi dengan air. Lalu kemudian sesudah itu diambil diambil sari dari air, lalu kemudian dideteksi ada nggak alkaloidnya, seperti itu. Nanti deteksinya misalnya menggunakan KLT bisa dideteksi secara kualitatif dengan ini ada nggak. Kalau kualitatif itu cuman bilang ada nggak ya senyawa kafein. Nah kalau kuantitatif kalian bicara berapa ya kandungan senyawa kafein di dalam daun teh yang 1 kilo daun teh tadi. Jadi seperti itu. Ya, itu ya. Jelas? Ada lagi Jelas. pertanyaan? Oke, emang kalau misalnya kita ngomongin flow chart kayak gini ya, atau alur bagian pengerjaan sesuatu kayak gini, ini tuh emang susah kalau nggak dipraktekkan langsung ya. Tapi at least kalian udah punya dasar gitu loh. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak ada? Nanti kalian bisa baca-baca ya. Kalian bisa baca di internet, kalian bisa beli bukunya. Oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.